Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Dr. Nani Afrila Framanik. Ini akademisi sekaligus penulis buku dari Kasepuhan Cisungsang, Perspektif Komunikasi Budaya dan Filsafat. Di mana bukunya ini akan coba kita kupas pada pagi hari ini, dan apa yang menarik yang ingin diangkat dari buku ini. Dan mungkin tadi sempat disinggung juga gitu ya soal beberapa hal yang coba diangkat dari buku ini, dan yang menjadi pembuka dari buku ini adalah mengenai soal pertanian, seni budaya, dan juga sistem pemerintahan. Ini kenapa hal ini yang mungkin mau diperkenalkan di awal nih, Bu? Iya, iya. Ya, jadi sebetulnya setiap daerah ya itu kan punya keunggulan, punya keunikan, bagaimana cara mereka bertahan hidup gitu ya. Nah, untuk orang-orang Sunda pada umumnya mereka itu bertahan hidup dari pertanian. Itu beras gitu ya. Kalau beras putih kan biasa, ya. Tapi kalau di Cisungsang itu berasnya beras merah, gitu ya. Lebih sehat ya. Lebih sehat ya. Jadi malah yang dari luar itu akademisi, mahasiswa pertanian, mereka banyak yang studi banding tentang penanaman beras merah seperti itu. Mengapa di sana kok tidak pakai pupuk, misalnya pupuk yang kimia dan lain sebagainya, dan itu tumbuh subur bagus gitu ya. Jadi kita di sana makan dietnya bagus banget, gitu. Diet bagus banget, terus semua hal itu diambilnya dari perladangan, pertanian sendiri ya gitu. Jadi itu. Semuanya Itu yang menarik. Untuk kehidupannya itu semua ada di ladang ya? Ya, dari pertanian, dari pertanian ya betul, itu yang utama, beras. Yang lainnya juga mereka memelihara peternakan dan sebagainya, apa ayam, kemudian kambing dan lain-lain. Mereka juga bertahan hidup dari situ. Itu pertanian. Tapi untuk mata pencarian, mereka bertahan hidupnya selain bertani, mereka juga ada yang ke luar negeri, jadi TKW, ada juga yang di dunia politik, ada juga yang jadi guru, menyebar ke kota-kota dan lain sebagainya. Jadi pebisnis juga. Jadi mereka memang tidak melulu dari pertanian. Itu terbukanya di situ. Kalau untuk saat ini sendiri, kalau Bu Nani melihatnya gitu, seberapa besar masyarakat Kasepuhan Cisungsang yang ibaratnya hidupnya masih bertani? Seberapa banyak? Semua rata-rata, iya. Mereka punya ladang pertanian sendiri dan juga punya leit sendiri. Leit itu ya tempat menyimpan padi ya, lumbung gitu. Lumbungnya. Ya, gitu. Dan pertanian di sana itu berpegang kepada 3 prinsip ya, 3 komponen, yaitu beras basah, beras, dan beras kering. Beas basah, beas, dan beas kering. Nah, itu 3 itu semua mereka terapkan di semua bidang mereka, baik di bidang pemerintahan, buhun negara sarak gitu ya. Buhun itu leluhur, negara itu negara. Mereka patuh pada aturan leluhur, pada aturan negara, dan aturan masyarakat alim ulama. Gitu. Mereka selalu berpatokan pada yang 3. Nah, yang 3 itu yang diwariskan dari agama Hindu sebetulnya. Ya, kalau di Bali itu Tripitaka. Benar. Ya, di sini di Cisungsang juga sama. 3 pola, 3 pattern gitu ya. Sebenarnya keren-keren itu istilah itu, dan justru ilmuwan ternama ya bernama Little John. Beliau itu teoritisi di bidang ilmu komunikasi. Nah, dia mengatakan, saya banyak mengumpulkan teori-teori dari Hawaiian theory, Japanese theory, Hindus theory, Islamic theory, tapi mana Indonesian theory? Katanya justru dia pengen kalau ada teori dari Indonesia dia mau masukkan ke buku dia gitu. Ya, dan gitu. mungkin salah satunya dari Kasepuhan Cisungsang ini punya ibaratnya teori tersendiri. Betul, misalnya kearifan lokal Cisungsang dijadikan teori di sana gitu ya. Kalau dari teorinya ini sendiri sebenarnya ini apakah teori yang masuk teori hasil adaptasi juga gitu karena mereka terbuka, atau emang ini teori yang ibaratnya udah dari leluhur udah seperti itu? Ya, gini. Menariknya di sini ya. Nah, menariknya kalau dalam kehidupan bermasyarakat itu bedanya masyarakat timur dan barat. Itu kalau timur itu dia bergerak dari makro ke mikro. Nah, kayak ekonomi aja ya ngomongin makro mikro. Tapi emang betul ya, budaya itu seperti itu, bergerak dari makro ke mikro. Itu masyarakat timur. Kita bergerak dari aturan norma-norma masyarakat dulu, baru ke aturan diri sendiri. Makanya kita
sopan santun harus sesuai dengan budaya setempat, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan gitu. Kemudian cara menyapa, cara bekerja, cara bertutur kata dan lain sebagainya. Menikah pun harus ngundang-undang masyarakat setempat, kulo nuwun dulu sama ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar negeri mereka dari mikro ke makro polanya gitu. Menikah pun mereka kalau mau untuk urusan pribadi, mereka nggak akan ngundang tetangga ataupun masyarakat. Kalau di kita ibarat kata lebih baik berhutang daripada nggak ngundang warga kan gitu. Kadang-kadang itu yang suka menjebak diri sendiri juga. Itu harus proporsional sih sebetulnya. Nah jadi di Cisungsang itu mereka bergerak dari makro ke mikro. Emang budaya timur seperti itu. Nah tetapi kalau dari makro ke mikro itu alurnya gini. Kalau dari makro itu kan berarti aturan masyarakat setempat. Nah, harus menjaga pikukuh kan gitu ya. Benar. Harus menjaga aturan. Nah, Cisungsang sebagai siger, sebagai penjaga, sebagai pagar bagi budaya kan gitu ya. Itu memang bergerak dari aturan norma masyarakat. Tapi ada yang aturan yang satu lagi, yang mikronya mereka juga bikin aturan yang baru, yang diperluas. Bukan cuma aturan dari nenek moyang. Kalau nenek moyang kan normatif ya, aturan masyarakat mereka harus jaga adat. Tapi ada aturan barunya yaitu ngigelan zaman, berkolaborasi dengan zaman. Itu ciri bahwa Cisungsang itu dia bukan cuma punya makronya, skala makro, dia juga punya creativity diri, refleksi diri bahwa kalau mereka ingin hidup berdampingan dengan zaman, masih tetap pengen eksis, maka mereka harus punya kecerdasan reflektif. Gitu. Kecerdasan reflektifnya yaitu punya ide, yaitu dancing with the century kan gitu. Mengikuti zaman tadi. Mengikuti zaman, iya betul. Itu yang kalau secara filosofis kita bedah, ternyata ngigelan zaman itu bukan cuma sekedar jargon, bukan cuma sekedar moto, itu adalah falsafah tersendiri gitu, seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu falsafah yang diterapkan untuk Indonesia harusnya gitu ya, dimana kita harus tetap bisa menjaga kearifan lokal kita tanpa kita tergerus oleh zaman. Betul. Dan kita justru tidak mengasimilasi kebudayaan luar gitu ya. Dan mungkin ini yang bisa kita terapkan gitu ya di dalam kehidupan seluruh Indonesia. Seperti itu Bu ya. Betul, kita bertransformasi boleh, bereformasi boleh gitu ya, tapi tidak menghilangkan budaya daerah kita gitu, dan juga tidak melakukan yang merevolusi kebudayaan. Jadi budaya yang ada dihancurkan, digantikan dengan budaya yang baru. Nah itu kan berbeda dengan asal kita, asal muasal kita. Mungkin itu juga yang ibaratnya walaupun tidak sama, tapi hampir-hampir mirip dengan kalau di luar seperti Jepang gitu ya, yang mereka tetap mengikuti zaman tapi sangat memegang erat falsafah leluhurnya gitu. Mungkin seperti Korea juga gitu. Walaupun mungkin secara bentuk ini sangat berbeda gitu ya. Betul. Dan ini menarik, apalagi yaitu tadi sempat Kasupan Cisungsang ini masih terbuka tapi tetap menjaga kearifan lokalnya. Betul. Dan di buku ini juga sangat mengangkat soal teknologi dan juga pendidikan. Nah, sebenarnya teknologi seperti apa sih yang ingin disorot dari Kasupan Cisungsang? Oh ya, itu ya, betul seperti itu. Cisungsang sudah membuka diri dengan perkembangan zaman, makanya teknologi di sana pun ya terbilang maju juga. Masyarakatnya modern, kemudian kalau masyarakatnya rumah-rumahnya modern. Oh, sudah modern bangunan seperti itu ya, bangunan permanen. Hanya ketua-ketua adatnya saja ataupun perwakilan dari keluarga-keluarga besar yang rumahnya menggunakan rumah adat. Gitu. Jadi mau seberapa kaya mereka pun ya rumahnya mereka akan tetap rumah adat. Kalau untuk perwakilan dari keluarga-keluarga besar namanya rendangan. Rendangan itu ketua perwakilan dari keluarga-keluarga besar. Tapi kalau untuk ketuanya namanya abah gitu ya, kaolotan. Kaolotan namanya gitu. Itu sesepuh atau tetua gitu ya. Iya, tetua. Dan ada juga para menteri-menterinya, seperti untuk menteri pengairan namanya ulu-ulu gitu ya. Untuk menteri yang menjaga kekayaan negara, menteri keuangan gitu ya,
Pangai Raksa namanya gitu. Untuk Menteri Kesehatan dukun gitu. Dan dukun itu tabib lah seperti itu ya. Tapi dukun di sana itu memang dari segi spiritual dan juga dari segi kesehatan, secara herbal atau secara itu mereka menguasai gitu. Dan dari segi vision atau melihat masa depan, baiknya bagaimana, mau menikah hari apa, itu semua dukun yang mengatur gitu. Berarti dukun di sini apakah dukun yang ibaratnya sifatnya spiritual gitu? Betul. Kementerian Keagamaan gitu. Dan tetapi sekaligus Kementerian Kesehatan gitu ya. Oke, ini menarik karena berarti sistem di sana ini seperti apa ya, menjalankan sebuah pemerintahan kayak negara sendiri gitu ya. Betul. Makanya mereka punya 3 aspek yang harus mereka mereka lakukan, turuti gitu ya. Yaitu yang tadi yang pertama itu buhun, kemudian nagara. Buhun itu leluhur, negara aturan negara, betul. Yang terakhir baru sarak atau masyarakat alim ulama yang harus mereka patuhi juga gitu. Makanya agama mereka Islam, mereka mengikuti anjuran. Dulu kan ada ibarat kata ada dakwah dari leluhur-leluhur mereka juga. Kemudian tetapi mereka masih menjalankan budaya yang asli gitu ya. Jadi walaupun mungkin agamanya sudah Islam gitu, cuman tradisi dan juga mungkin hal-hal yang sifatnya dari leluhur ini tetap dijaga juga gitu. Dan tadi sempat disinggung soal arsitekturnya gitu. Ini apakah ada pembedanya juga dengan mungkin kasepuhan lain yang ada di Banten atau mungkin di Jawa Barat dan juga Baduy, seperti apa? Pada dasarnya secara umum sama untuk arsitektur. Kalau orang Sunda itu jarang yang membuat perumahan-perumahan permanen. Dari zaman kerajaannya seperti itu. Makanya patilasannya atau jejaknya atau situsnya itu jarang kita temui. Kecuali batu-batu besar gitu ya, yang ada tulisan dari Prabu Siliwangi ataupun juga keturunan-keturunannya. Untuk batu untuk candi-candi sendiri kita memang orang Sunda jarang yang bikin candi. Mereka rata-rata rumahnya bambu. Karena orang Sunda itu hidupnya nomaden. Nomaden ya. Jadi kalau ada wangsit bagi pimpinan Cisungsang untuk pindah, mereka akan pindah gitu. Akan pindah dan membuka hutan baru seperti itu. Jadi memang untuk arsitektur bangunannya terbuat dari bambu-bambu, kayu hutan, kayu jati, kemudian juga dindingnya dari bilik ya. Kalau dari bambu itu kan dianyam jadi bilik. Kemudian ya kalau ketua adat sendiri tinggalnya di rumah besar. Bahasa Sundanya imah gede. Imah gede. Dan terdiri dari 3 aspek juga. Depan tuh tepas bahasa Sundanya. Bagian tengah ruangan keluarga, tengah dan bagian belakang. Gitu, bagian belakang tuh dapur gitu ya, bagian belakang. Jadi selalu ada 3 komponen itu karena ya tadi ya dari warisan dari agama Hindu yang sebelumnya ya, seperti itu. Itu menariknya dari arsitektur mungkin sebenarnya secara umumnya Sunda gitu ya. Memang kita semua ini kan Jawa Barat, Banten tuh memang secara umumnya memang suku Sunda, ya. Dan itu kenapa bentuknya dari segi arsitektur ini tidak permanen gitu, walaupun sekarang sudah ada yang permanen ya. Itu untuk karena kita bicara kasepuhan, makanya mereka tinggalnya di rumah-rumah yang tidak permanen, khususnya untuk para tokoh ya. Dan Kasepuhan Cisungsang itu kenapa mereka Sunda? Karena mereka sebelah sama Sukabumi. Hanya 15 kilo dari kota Sukabumi. Jadi sangat dekat. Jadi memang Sundanya Sunda halus. Dan ada yang unik dari Kasepuhan Cisungsang itu mereka pakai dialek 3 bahasa. Bahasa Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu di Banten Selatan. Kemudian Sunda Pakelaran. Pakelaran itu dia irisan di Subang, Purwakarta, dan ada bahasa Sunda Priangan. Priangan tuh Tasik, Ciamis, Garut, Kuningan dan itu. Oke, jadi ibaratnya
adaptasi dari 3 dialek ibaratnya kayak bagian utara gitu ya, karena tadi bagian Subang Purwakarta itu kan utara gitu, terus Priangan yang mungkin bagian tengah dari Jawa Barat gitu, dan selatannya itu dari Wiwitan tadi itu ya. Betul. Wow, jadi ibaratnya dari kenapa dialek ini bisa seperti itu, apakah memang banyak yang ibaratnya dari Jawa Barat Utara, Jawa Barat Tengah yang akhirnya datang ke sana, atau seperti apa? Iya, karena kan keturunan mereka dari Cirebon, maksudnya dari Prabu Walang Sungsang itu tadi yang saya ceritakan ya. Prabu Walang Sungsang kan punya anak namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ke Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten. Kemudian ya ke sana, ke arah Kasepuhan Cisungsang gitu ya ininya. Jadi memang dari segi bahasa ini emang ada sil-sil dari sana, dan juga bahasa Sundanya juga kuat karena sebelahan dengan Sukabumi. Sukabumi itu tadi ya. Wow. Cirebon juga ada Sunda dan Jawa juga. Perpaduan lah, irisan. Dan itu yang menjadi mungkin pembeda dari kesepuhan lainnya gitu, karena dialeknya ini mengadaptasi dialek dari 3 tadi itu ya, wilayah besar di Jawa Barat gitu. Kalau Cirebon banyaknya yang Sultan Hasanuddin kan ke Serang sebenarnya, Jawa Serang. Jadi Cirebon tuh Jawanya kenceng, Jawa Serangnya Jawanya ke Serang, jadi Jawa Serang. Tapi untuk Kian Santang sendiri, anak dari Prabu Siliwangi yang pertama dari Nyi Subang Larang tuh ke Garut. Sundanya Sunda halus Priangan kan gitu. Tapi untuk Walang Sungsang ke Cisungsang gitu. Jadi Sundanya juga Sunda totok, Sunda kenceng gitu. Tapi yang Jawanya ke Serang. Jawanya ke Serang itu. Wow. Jadi kalau ngomong soal bahasa sebenarnya lumayan cukup bisa panjang gitu ya, pembahasannya gitu ya. Karena nggak jauh-jauh dari pembahasan silsilah gitu ya. Dan ini juga yang menarik adalah soal ekonomi dan mata pencarian. Walaupun tadi juga sempat disinggung banyak juga yang bekerja di luar, entah itu bahkan di pemerintahan dan juga di luar negeri gitu. Ini apakah ada kebijakan tersendiri di Kasepuhan Cisungsang dalam hal syarat-syarat lah ibaratnya untuk bisa bekerja di luar gitu? Ya, sebetulnya Cisungsang karena cukup terbuka ya, mereka membolehkan masyarakatnya bekerja di luar. Mau di dalam boleh, di luar juga bebas, asalkan izin dulu kepada pimpinan, gitu, kepada Abah. Mau bekerja di bidang apa? Bahkan uniknya, hebatnya lagi, Abah itu kalau ada masyarakatnya yang tidak punya pekerjaan, melapor saja nanti dikasih pekerjaan gitu. Ya. Gitu. Jadi memang peran pimpinan di Cisungsang itu sangat kuat ya. Bukan cuman sekadar simbol yang banyak dilihat di beberapa negara ataupun kesultanan misalnya sebagai simbol. Di sana pimpinan itu dia mempunyai keputusan untuk memberikan pekerjaan, merestui pernikahan, mau nikah aja lapor dulu gitu kan, karena minta restu kan, seperti itu. Jadi sama, saya juga ketika mau meneliti penelitian ini, saya lapor dulu sama Abah, ya izin dulu kulo nuwun sama yang punya rumah. Kemudian setelah selesai saya laporan juga, gitu. Semuanya serba prosedural. Emang harusnya seperti itu kan? Benar. Dan berarti kalau untuk bekerja di luar dari masyarakat Kasepuhan Cisungsang, yang penting hanya lapor ke tetua adatnya gitu ya. Betul. Jadi nggak ada syarat-syarat yang memberatkan sebenarnya. Tidak ada syarat itulah yang dinamakan dengan sikap berdemokrasi pimpinan Cisungsang. Gitu. Demokrasinya Cisungsang ya. Saya tarik dari teori Herbert Mead yang saya pakai di buku saya itu, ada sikap berdemokrasi. Jadi tiap negara itu sikap berdemokrasinya beda-beda. Kalau di Cisungsang seperti itu sikap demokrasinya. Makanya ada Buhun, ada Pituin, ada mix antara Pituin dengan orang modern. Jadi Pituin itu orang asli. Yang di tengah-tengahnya itu campuran. Yang satunya lagi adalah orang luar di situ disebutnya ya. Jadi 3 kategori. Kalau campuran tuh misalnya orang Cisungsang nikah dengan orang luar Cisungsang. Ya, dan orang luar tuh yang orang asing yang datang ke sana. Gitu. Jadi saking terbukanya orang luar juga bisa masuk gitu ya ke Kasepuhan Cisungsang. Boleh tinggal di situ boleh. Gitu. Hanya saja memang harus lapor karena ada batas. Batas di sana. Kalau melanggar batas, kalau anak-anak
biasanya anak-anak desa ya main ke desa lain. Kalau melanggar batas dan sudah kemagriban, biasanya suka kesurupan katanya gitu. Dan itu melanggar batas gitu, batas daerah. Seperti itu memang kepercayaan di kampung-kampung kan dari dulu memang kayak gitu ya, khususnya di suku Sunda. Nah itu ya nggak didoain kali ya, itu kan pemikiran masyarakat yang memang tidak mendasarkan kehidupannya pada hal yang mitis. Kalau di Cisungsang semua didasarkan pada yang mitis gitu, untuk mencapai masih ada irisan mistisnya tadi dia. Mitis dan untuk mencapai harmoni kan gitu. Jadi tetap dijaga mana yang rasional, mana yang mistisnya juga supaya selalu ada gitu ya. Perkawinan antara dua itu. Dan menarik kalau kita balik lagi ke sistem pemerintahan. Berarti untuk menjadi pemimpinnya ibaratnya di Kasepuhan Cisungsang ini seperti apa? Apakah demokrasi yang juga dipilih oleh masyarakatnya, atau seperti mungkin monarki yang turun-menurun, atau seperti apa sebenarnya? Iya, turun-menurun. Betul. Bahkan Abah tuh diangkat sebagai pimpinan dari usia belasan. Wow. Ya, jadi dari nenek moyang, kemudian usianya lama-lama. Ada yang 300 tahun, ada yang 250 tahun menurut sumber, menurut keluarga di Kasepuhan Cisungsang seperti itu. Jadi memang kemudian turun ke Abah Usep Suyatma, namanya. Beliau memerintah sudah cukup lama dari remaja. Dari remaja ya. Dari remaja. Dan punya anak dari istrinya beliau yang kalau kita bilang nanti akan jadi penerusnya lah, pangerannya itu. Anaknya laki-laki ada, perempuan juga ada. Dan ini mungkin di satu sisi ini bisa menjadi beban tersendiri gitu, karena untuk menjadi ibaratnya pemimpin dari Kasepuhan Cisungsang ini harus memiliki kebijakan yang ibaratnya mengerti banyak hal gitu, bijak dalam hal mungkin pemerintahan, terus juga tadi pernikahan dan juga pekerjaan gitu ya. Dan ini apakah mungkin kan dari anaknya itu yang diteruskan, pemilihannya seperti apa yang bisa meneruskan menjadi pemimpinnya Kasepuhan Cisungsang? Anak yang pertama. Anak yang pertama. Jadi nggak jauh-jauh seperti monarki juga gitu ya? Betul, memang monarki gitu. Cuman karena memang terbuka dengan perkembangan zaman, jadi ya sistemnya memang monarki, tetapi kepengurusannya disesuaikan dengan kehidupan modern gitu. Ini menarik. Jadi memang secara garis besar kalau berbicara mengenai Kasepuhan Cisungsang ini adalah tetap menjaga kearifan leluhur, tapi tetap terbuka dengan perkembangan zaman yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau berbicara mengenai bukunya ini masih banyak hal yang harus dikupas, tapi akan kita lanjutkan nanti Bu ya. Kita harus jeda untuk sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin juga mau bertanya-tanya nih sama Dr. Nanik Afrila Framanik, ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.